Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam. Saya Muhammad Firdan akan menjelaskan laporan praktikum petrologi acara 8 yaitu batuan metamorf konfoliasi. Kita akan memulai dari sampel 1. Nah, dari sampel 1 ini, ketika kita melihat dari warnanya sendiri, warna merah dan putihnya ini, makanya saya anggap ini adalah putih kemerahan. Terus untuk teksturnya sendiri, menurut saya ini adalah teksturnya kristalin atau masif. Karena kalau ketika kita lihat ini tidak ada mirip seperti relik ataupun yang lainnya. Terus ini strukturnya non foliasi. Untuk komposisi mineral sendiri yang ketika saya melihat yang warna merah ini adalah garnet yang saya anggap sekitar 20%. Terus yang warna putih-putih seperti ini, nah yang agak-agak tidak terlalu seperti putih susun ini adalah kuarsa yang saya anggap sekitar 12%. Terus yang warna hitam-hitamnya ini adalah hornblende 30%, mungkin di sini ada biotit juga. Cuma saya tidak menghitung, mungkin sekitar 2% lah, tidak terlalu banyak. Terus untuk plagioklasnya sendiri ini, yang warna putih-putih susu ini adalah plagioklas, yang saya anggap 35% cukup banyak, ini plagioklas. Nah, untuk kloridnya sendiri, saya melihat warna hijau pada daerah, nah ini ada warna hijau nih, sekitar sini, warna hijau. Ya, itu adalah klorid warna hijau sekitar 3%. Nah, sekarang ketika kita langsung menggunakan penamaannya, nah pada penamaannya sendiri kita tidak bisa menggunakan yang step 1, kita langsung lanjut pada step yang specific name. Nah, pada tabel specific name, nah di sini kita melihat dari mineraloginya bahwa saya tadi sudah menganggapnya ini adalah granulit, banyak mengandung mineral OH. Nah, ketika kita lihat ini pada mineral ini ada mengandung OH. Nah, makanya, terus juga ini very high grade rock. Makanya ini saya anggap ini adalah granulit. Sekarang kita lanjut ke sampel H02. Terus dari warnanya sendiri, ini didominasi oleh warna hitam dan putih, maka hitam keputihan. Untuk teksturnya sendiri, menurut saya ini adalah granopelsic, karena sangat terlihat ya kayak mineral-mineralnya tuh mungkin kayak padat gitu, padat ke permukaan, makanya ini seperti kayak granopelsic. Terus juga dari ukuran-ukurannya ya mirip lah seperti granopelsic tersebut. Terus untuk strukturnya emang ini adalah non foliasi. Terus dari komposisi mineralnya sendiri, jika kita lihat banyak sekali batuan yang hitam, mineral-mineral hitam ini adalah menurut saya amphibol yang saya anggap 78%. Terus banyak juga mineral-mineral merah seperti ini, terlihat merah, sebagian sini juga merah-merah. Ini adalah mineral garnet yang saya anggap 5%. Terus yang warna putihnya ini adalah plagioklas sekitar 17%. Nah, sekarang kita masuk ke penamaannya. Nah, pada penamaan tersebut, tadi kan saya menganggapnya amphibol sekitar 78%. Maka kita bisa menggunakan step 2.1 di mana satu mineral komposisi di atas 75%. Maka menambahkan mineral yang paling besar tersebut ditambah it di belakangnya. Maka saya anggap mineral ini adalah amphibolit karena amphibolitnya 78%. Lanjut ke sampel H03, melihat dari warnanya sendiri ini seperti warna putih ya, putih kekreman. Ini udah warna-warna kremnya. Terus untuk warnanya sendiri mungkin warna untuk teksturnya sendiri mungkin ini adalah granopelsic, di mana ini seperti terlihat padat dengan permukaan, terus juga ukurannya kecil-kecil, terus agak-agak seragam ya. Makanya ini adalah granopelsic. Terus untuk komposisi mineralnya sendiri, ketika kita lihat yang warna oranye-oranye ini seperti kalsit atau dolomit ya, yang saya anggap sekitar 20% teman-teman. Nah, terus untuk yang warna putihnya sendiri ini yang banyak sekali. Ini adalah kuarsa yang saya anggap sekitar 80%. Nah, sekarang kita akan menentukan penamaan batuannya. Nah, pada penamaan batuannya tadi kan kuarsa 80%, maka kita bisa menggunakan pada step 2.1, yaitu menambahkan it di belakangnya. Oke, terus kita
langsung aja menambahkan, makanya namanya menjadi quartzite. Terus juga di specific name juga sebenarnya ada quartzite ini, pada bagian sini. Nah, itu quartznya di sini di atas 75%. Kita lanjut langsung ke sampel H04, di mana sampel ini terlihat warnanya sendiri hijau kehitaman. Terus untuk teksturnya sendiri, ini granulovelsi. Kenapa saya anggap granulovelsi? Karena melihatnya juga dari mineral-mineralnya ini padat ke permukaan, makanya seperti kayak granulovelsi lah. Terus juga ini juga mineral-mineralnya hampir-hampir seragam ya. Oke, kita langsung lanjut ke strukturnya kan non foliasi. Terus untuk komposisi mineralnya sendiri, menurut saya mungkin pada yang warna hijau ini, hijau-hijau muda ini adalah serpentin yang banyak sekali ini. Terus yang warna hitam, yang hijau kehitamannya ini adalah kromit. Tadi saya anggap serpentin ini 85% dan kromit 15%. Nah, kita langsung menggunakan penamaan pada poin 2 step 1, yaitu di mana mineral yang paling banyak yang di atas 75% tambahkan it di belakangnya. Nah, maka namanya tadi mineralnya yang serpentin itu 85%, maka namanya menjadi serpentinit. Dan juga pada spesifik name juga sebenarnya ada serpentinit ini. Nah, di sini terlihat serpentinnya harus di atas 50%. Sekarang kita masuk ke sampel H05, di mana ketika kita melihat warnanya sendiri, ini didominasi oleh hijau kemerahan ya, karena banyak sekali merah-merah dan hijau di sini. Terus untuk teksturnya sendiri, ini adalah granulovelsi karena terlihatnya seperti kayak udah nempel banget sama permukaannya, padat. Terus juga dari bentukannya juga kecil-kecil seperti granulovelsi. Oke, kita langsung lanjut ke komposisi mineralnya sendiri. Ketika kita melihat yang warna merah-merah ini seperti terlihat ya, seperti mineral garnet ya, yang saya anggap 50%. Terus ada seperti putih-putih di sini, ini adalah kuarsa sekitar 10%, dan yang warna hijaunya sendiri menurut saya ini adalah ompacit sekitar 40%. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasikan mineral tersebut, kita langsung melihat dari ininya aja, karena tadi tidak ada yang sampai 75%, maka kita menggunakan penamaan dengan specific name. Nah, kita pas melihat dari specific name itu, melihat dari mineraloginya, GRT yaitu garnet dan ompasit sebagai pendominasi, dan juga teksturnya tadi kan kita sudah mengatakan bahwa teksturnya granulovelsi, maka ini adalah nama batuan yang cocok yaitu eklogit. Kita lanjut ke sampel H06, di mana ketika kita melihat dari warnanya sendiri, ini seperti hitam, terus makanya ini hitam keabu-abuan. Terus dari teksturnya sendiri, menurut saya ini adalah granulovelsi, di mana ketika kita melihatnya ada titik-titik putih kecil ini menunjukkan bahwa teksturnya ini adalah granulovelsi. Terus juga udah padat banget dengan permukaan batu ini. Nah, kita langsung melihat dari komposisi mineralnya sendiri. Nah, yang warna putih-putih ini adalah kuarsa, ini yang banyak kecil-kecil ini juga termasuk kuarsa yang saya anggap 30%. Terus yang agak kehitam-hitaman, mungkin di sini, ini ada hitam di sini. Terus di sini juga agak-agak hitam, cuma agak mengkaca. Nah, itu adalah biotit 40%. Terus pada mungkin yang abu-abu seperti ini ada cordierit, mungkin 30%. Nah, tadi kan kita sudah menentukan mineral dan teksturnya. Sekarang kita melihat aja dari penamaannya tersebut, dari penamaannya sendiri kan kita tidak bisa menggunakan yang step 2.1, tidak bisa karena tidak ada di atas 75%, maka kita menggunakan tabel specific name. Nah, pada tabel specific name, yang saya duga ini adalah Hornfels. Mengapa? Karena mineraloginya juga di sini kan variasi ya. Tapi yang menjadi identifikasi saya yaitu di sini fine grain, karena tadi kita lihat batuan ini juga fine grain ya. Nah, terus juga dari teksturnya sendiri granulovelsic, makanya yang saya anggap ini adalah Hornfels.
Melihat dari sampel H07 dari warnanya sendiri terlihat ini warna krem ya, warna warna coklat muda krem lah yang paling cocok. Terus dari teksturnya sendiri ini adalah granovelsik. Mengapa saya anggap granovelsik ini seperti kayak kelihatan ada putih-putih tapi sudah padat pada permukaan, makanya ini ya saya anggap granovelsik. Terus juga dari ukurannya juga mirip-mirip, kecil juga. Terus untuk strukturnya sendiri tadi kan non foliasi. Untuk komposisi mineralnya sendiri yang warna putih ini mungkin adalah kuarsa yang saya anggap 10%. Terus yang warna kremnya ini adalah mineral karbonat yang mungkinkah itu kalsit atau dolomit. Saya anggap 90%. Nah, ketika kita sudah menentukan pada mineral tersebut dan teksturnya, tadi mungkin kan tadi ada kalsit atau dolomit di atas 75%. Tapi seperti tidak cocok karena kalau misalnya kalsit ditambah it jadi kalsiit mungkin tidak cocok, maka kita mencoba melihat dari specific name. Nah, pada specific name ini ketika saya melihat bahwa mineraloginya ada didominasi oleh karbonat sekitar di atas 50%. Nah, ini bisa menjadi indikasi. Nah, terus juga di sini dapat terbentuk pada mineralnya ada kuarsa. Nah, tadi kan saya juga menyebutkan ada kuarsa, terus juga di sini teksturnya adalah granovelsik. Nah, ini sudah menjadi pilihan yang cocok, maka ini adalah batuan marble atau marmer. Oke, sekarang kita lanjut ke sampel H08 dan melihat dari warnanya sendiri. Ini seperti warna coklat kehitaman ya. Terus dari teksturnya sendiri, mau dibilang ini tekstur granovelsik atau diablastik ataupun juga kataklastik tidak mirip ya. Mungkin juga relik juga tidak mirip karena saya tidak tahu bahwa batuan asalnya itu apa, makanya mungkin saya anggap aja ini adalah masif. Terus dari komposisi mineralnya sendiri, ketika kita melihat ini adalah warna hitam ini, saya anggap adalah hornblende mungkin sekitar 10%. Terus yang warna putih-putih seperti susu ini adalah plagioklas yang saya anggap 20%. Nah, terus ketika kita zoom, kita melihat ada kayak warna kehijau-hijauan ini, agak mengkilap ini adalah Vesuvianite sekitar 10%. Nah, terus yang warna coklat-coklatnya ini mungkin sudah kalsit atau dolomit yang sudah tua dan mungkin sudah melapuk, makanya warnanya coklat begini yang saya anggap sekitar 60%. Nah, kita sudah menentukan tekstur dan mineralnya, maka kita bisa menggunakan langkah penamaan tersebut. Kita kan tidak bisa melihat dari protolitnya, maka kita tidak bisa step 1, terus step 2 juga komposisi di atas 75 juga tidak ada, maka kita menggunakan specific name. Nah, pada specific name tersebut, saya menduga bahwa batuan ini adalah skarn. Ketika kita melihat dari mineraloginya sendiri, saya menemukan adanya Vesuvianite, terus juga kalsit yang mendominasi. Mungkin saja ini adalah skarn. Terus ketika kita melihat juga bahwa ini hidrothermal rock, makanya warnanya hitamnya begini. Mungkin kalsitnya itu masuk ke hidrothermal. Terus juga biasanya batuan ini kristalnya besar, poros, kasar gitu. Makanya saya anggap ini skarn. Kita masuk ke sampel H09. Lihat dari warnanya sendiri, ini seperti warna putih kehijauan ya. Terus juga teksturnya sendiri menurut saya kataklastik. Mengapa saya anggap kataklastik nih? Ketika kita melihat bahwa ada sebuah mineral yang besar seperti ini dan juga ini, terus sangat terlihat perbedaan dengan matriksnya sendiri. Ini kan matriksnya sendiri pokoknya seperti terlihat gitu dengan matriks dan mineralnya yang kasar besar ini dan juga matriksnya. Makanya ini adalah tekstur kataklastik. Terus juga melihat dari komposisi mineralnya sendiri, menurut saya yang warna yang pada mineral kasar ini nih menurut saya adalah wollastonite. Melihat dari juga mineralnya seperti kayak agak mengkilap-kilap. Nah, terus juga yang sebagai matriksnya sendiri yaitu dolomit 60% dan dibumbui warna hijau, dan warna hijaunya dia
warna hijaunya ini adalah epidot sekitar 15%. Nah, sekarang kita melihat dari penamaan, bahwa kita tidak bisa menggunakan yang step 2 dan poin 1, maka kita bisa menggunakan pada step 2 poin 2, yaitu menggunakan specific name. Nah, pada specific name ini, saya menduga bahwa batuan ini adalah kalsit silikat rock. Mengapa tersebut? Karena di sini kan kita melihat dari mineraloginya sebenarnya variabel, tetapi batuan karbonatnya juga bisa di atas 5%, bahkan di sini kan terlihat kan karbonat kan dolomit kan termasuk karbonat sekitar 60%. Nah, terus juga ada juga batuan epidot dan wollastonite, makanya ini saya anggap kalsit silikat rock. Sekian dari presentasi petrologi praktikum 8, yaitu batuan metamorf foliasi. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan dalam pengerjaan laporan praktikum tersebut. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Juga saya minta maaf kalau ada kesalahan kata dalam penyebutan. Terima kasih.